air ya, atau sistem filterisasi. Jadi filterisasi air mulai dari laut hingga nanti digunakan di sini. Jadi kemarin sudah kita bahas ada dua ya filterisasinya, secara fisik dan secara kimia. Mudah-mudahan teman-teman sudah masih ingat ya kalian. Kemudian hari ini praktikum kedua kita akan membahas tentang induk ya. Ya nanti kita bisa lihat induknya apakah mulai seleksi induknya atau kita bahas nanti aklimatisasi induknya atau yang lain. Tapi untuk praktikum itu kita gunakan satu siklus ya, mulai dari indukan nanti sampai bertelur. Tapi ini untuk yang kedua kita lihat sampai di mana dulu yang sudah disediakan oleh Pak Agis ya. Tidak sekaligus langsung satu siklus itu kan, itu memerlukan beberapa hari ya. Tapi di sini kita akan bahas tentang indukannya dulu ya. Jadi indukannya nanti berasal dari mana, kemudian adakah seleksi induknya dan seterusnya nanti dari sana. Di sini diaklimatisasi berapa lama atau ada perlakuan apa dan seterusnya ya. Nanti kita bahas seperti itu. Kami sedikit menjelaskan hanya untuk masalah induk saja. Kalau masalah di induk, kebetulan kami juga sudah ada induk. Induk ditarakan di sini, terutama di perusahaan ini kita ambil dua kemungkinan yang mau diambil. Yang pertama itu induk lokal untuk tarakan sendiri. Yang kebetulan hari ini kita induk Balikpapan karena di lokal masih kosong. Jadi kami misalnya ambil dari induk Balikpapan. Nanti akibat dari misalnya dengan Balikpapan, bahkan di dalam perjalanan transportasinya dari Balikpapan kami yang tetap kita tahu melalui pesawat sampai di sini tadi malam sekitar jam 8 malam. Dan tidak banyak, cuma menyiapkan ada 20 ekor saja. Nah, kesempatan. Sementara kalau lokal biasanya lebih aktif dan perbedaannya hanya sedikit saja. Dari bentuk bodinya juga sudah ada perbedaan. Kalau lokal agak kecil. Kalau misalnya Balikpapan besar-besar, dan kami di sini bukan menyiapkan dari ablasi, tapi dari NT langsung, matang telur, bukan duran, langsung yang diajukan. Dan yang kami ambil dari NT2 sampai NT3 saja. Datang nggak? NT berapa? Masih garis tuh, masih garis kepala saya. Yang dipijakan MT berapa Pak? 2-3. Bisa kan membedakan tadi sama yang ada. Jadi masuk MT3 ya. Jadi kita masuk MT3. Perbedaannya matang donat di sini. Kalau yang ini MT-nya MT3. Kalau ini MT2. Ini MT1 atau garis. Jadi yang diperhatikan yang ini, telurnya ini yang di tengah ini. Kalau ini bercabang ini sudah. Kayak tadi itu yang terakhir itu cabang ini. Seperti ini MT3. Kalau yang cuma melengkung sedikit aja segini, ini masuk MT2. Kalau yang ini garis, maksudnya garis ini tidak ada melengkung sama sekali. Ini. Sementara kita yang diperlukan cuma ini sama ini aja. Karena kemungkinan besar kalau datang sekarang, malam itu sudah melor yang ini. Kalau ini tidak mungkin, jauh. Kalau itu kira-kira butuh berapa lama Pak? Kalau yang ini paling nggak butuh 3 hari kalau kasih makan. Makannya harus bagus ya? Iya harus bagus makanannya. MT2 dan MT3 paling sehari Pak ya? Iya. Pokoknya datang sekarang, nanti malam sudah keluar. Di sini rata-rata ditarakan itu kalau air jarang sampai 30. Paling 30 notok sudah itu air puncak namanya. Karena di sini puncak itu. Baru proses induk ini kita baru datang. Kebanyakan kalau Balikpapan datangnya malam. Karena dari sana mungkin jam 6 baru mendarat di bandara. Baru pembongkaran sampai sini paling jam 8. Dan dari jam 8 ini kita langsung. Seharusnya tidak bagus. Tetapi kita istilahnya mengejar waktu. Maksudnya waktu. Ini kan sudah kalau malam ini paling jam, kalau paling cepat jam 9 baru keluar nelor. Jadi kita sudah kesusu-kesuan loh. Yang bagus itu datangnya induk itu sudah siang hari. Jadi kalau siang hari baru kita tampung, kasih makan dulu. Kan masih ada waktu kan.
Nanti setelah jam 6 atau habis maghrib itu baru dikasih masuk ke tempat bak pemijahan. Itu Pak, kalau misalnya baru induk datang terus lewat berapa hari kita tak pijakan tuh? Karena apa? Biasanya sih begitu. Kalau yang saya tuh perhatikan untuk induk lokal sama induk Balikpapan, kalau Balikpapan tuh datang malam itu tidak nelor, biasanya agak kesulitan sudah menelor lagi. Beda sama lokal. Kalau lokal pertama masuk itu enggak jurah jalan. Kalau istilahnya bisa dikatakan 30 ekor, paling yang nelor paling 10. Nah, tapi yang 20 itu ada kemungkinan mesti besok. Semakin kasih makan semakin bagus dia, semakin besar. Tapi kalau Balikpapan kebalikannya. Kalau pas datang itu sama 20 cuma nelor berapa 5 atau 6, itu sisanya biasanya sulit mau anu lagi. Berarti artinya ini sudah bertelur ya? Sudah. Mungkin nggak masuk gas kali Pak ya? Bisa jadi, Mas. Karena dari Balikpapan itu airnya sangat dingin sekali. Kan dia dikasih dikasih apa namanya es di styrofoamnya itu. Dan pengangkutnya melalui styrofoam, pakai styrofoam gabus kalau orang jadi bilangnya, pakai gabus. Jadi tidak terlalu banyak karena dia memang pengangkatan dari Balikpapan itu dianukan secara khusus tuh. Jadi pakai gabus. Memang bandara kan tidak mau gabus yang biasa aja lokal aja tidak mau. Karena dilempar-lempar kan takut Iya. pecah. Jadi masalahnya induk ini datang dimasukkan dalam pemijahan. Di pemijahan itu kami tenang, tidak boleh ada lampu, tidak boleh berisik intinya. Dibiarkan tenang. Dan istilahnya mengeluarkan telur diperkirakan kalau yang cepat itu jam 9 malam sudah keluar. Itu batasnya nanti sampai jam 1. Lewat dari jam 1 sulit sudah mau nelor. Dia pasti telurnya malam Pak ya? Malam. Nanti biasanya kita tuh ambil nanti begitu subuh jam 6 kita periksa, ambil satu-satu mana yang sudah keluar, mana yang tidak. Nah, biasanya ada begitu nelor itu, induk, istilahnya induk begitu nelor, itu telurnya langsung mengambang, merata lah istilahnya. Nanti nggak bisa dilihat ya? Hah? Nggak bisa dilihat. Sementara ini, Rawan. Biarkan. iya, ya, bisa saya terangkan aja. Nanti begitu keluar itu keluar begitu jam 9 atau jam 10 atau jam 11 itu keluar, itu telurnya tuh ngambang, melayang. Nanti begitu jam 1, jam 2, jam 3 itu langsung jam ke bawah. Nah begitu turun itulah ya secepatnya diambil itu induknya, karena bisa jadi nanti dimakan sama dia lagi. Jadi pagi-pagi sudah diangkat. Nah begitu siang kita mengadakan pengadukan. Ngadukan itu sebenarnya kalau di alam sama dengan ombak lah. Kalau lagi tenang netes juga tapi kurang deh. Jadi ada pengadukan, ada yang mungkin ini tergantung dari kebiasaannya aja. Ada yang 2 jam sekali, ada 1 jam sekali. Yang penting diadu. Biasanya jam berapa? Jam 9, jam 10 itu netes. Kalau cuaca bagus, biasanya jam 10, jam 11 itu juga sudah pecah sudah. Jadi nopre. Anunya, istilahnya perjalanannya harus dengan anunya telur ini seperti ini. Tadi sempat ada yang tanya jantan betinanya apa yang bisa digambarkan. Kalau jantan Mas di sini, ini kan di atas, di bawahnya itu, ini kelaminnya laki-laki yang seperti ini. Nah, begini. Kalau di atasnya nih, ini ada pentol begitu. Kalau perempuan biasa, perempuan begini, pecah begini, ini perempuan. Bedanya di situ. Dan bentuk tubuhnya lebih besar perempuan daripada laki-laki. Laki-laki lebih kecil. Karena di sini belum ada anunya. Kalau bisa dilihat nanti anunya, jenisnya, kelaminnya. Karena di sini tidak ada jantan, perempuan aja. MT semua ya Pak ya? Iya, MT itu semuanya. Bisa dilihat nanti anunya, kelaminnya. Ada yang mau lihat? Boleh ditanya dulu sebelum diterangkan. Itu yang saya katakan lagi, perbedaan di lokal sama di Balikpapan itu kan sudah ada. Dari bentuk tubuh pun juga sudah berbeda, dari warna juga sudah berbeda, dari postur tubuh itu berbeda sekali. Lokal lebih kecil, paling ukurannya 18, paling banyak 20. Kalau Balikpapan itu di atas 21 biasanya, sampai 24. Warna pun juga berbeda. Di lokal itu warnanya bening.
agak kehijau-hijauan hitam. Biasanya kalau di lokal itu. Kalau Balikpapan itu kemerah-merahan gitu lah. Iya. Agak kemerah-merahan. Terus sekarang saya tanya, kenapa kok beda begitu? Kenapa kayak gitu? Dari kedalaman air laut, kedalamannya laut itu, yang semakin dalam itu semakin besar-besar, semakin bagus, semakin merah itu. Kalau di sini kan tidak dalam, dangkal. Lagian di sini pasir. Perbedaannya, setiap ada istilahnya mungkin kalau bukan dari Balikpapan saja, mungkin dari Aceh, mungkin dari yang itu, biasanya besar-besar pasti merah. Karena kedalamannya itu yang Jadi semakin dalam semakin merah dan semakin dalam semakin Warnanya beda. bedanya, warnanya beda. terus Kalau Pak, itu tadi Pak, yang 1921 itu apanya? Itu ya Mbak, ukurannya Ukuran pakai senti oh, dari kostum sama ke ekor itu. berarti yang batu yang Iya, kalau tadi kan ditimbang berapa? 190 lah. 90 ya. Itu yang 24. Iya, yang 24. Biasanya kurang lebih 24 gitu. Dan masalah nokrinya ya tergantung aja. Nokrinya tergantung. Ya, mungkin di lagi ada tanya-tanya dulu. kalau lewat dari jam 9 tak bertelur tuh Pak, induknya dibuang nggak? Yang mana? Kalau misalnya kan tadi kan jam 9 tuh induknya bertelur gitu. Iya. Kalau lewat dari jam itu, kalau misalnya indukannya nggak bertelur dibuang gitu. Enggak, maksudnya ini tadi Mas, yang saya terangkan maksimal itu lebih cepat, yang cepat itu jam 9, bisa jadi jam 10, jam 11 sampai jam 1. Lewat jam 1 biasanya nggak nelor, itu biasanya nggak nelor, ya nunggu Nunggu lagi besok besok. malam lagi. Oh. Nggak mungkin dia nggak mungkin istilahnya kita lepas atau buang, tetap kita simpan, dikasih makan. Ya sayang, 270 tuh satu ekor. Mahal bukannya. Ada Pak, yang tadi yang induk Balikpapan sama induk Tarakan tuh, kalau masalah tentang kualitas genetiknya itu mana bagus Pak? Atau Ini relatif sebenarnya. banyak yang cari itu apa? Tambah-tambah gitu. Yang jelas itu cirinya satu, kalau ininya logikanya saja, kalau manusianya itu besar, bapaknya kadang-kadang kan besar juga sih anaknya. Ini identiknya orang petambak begitu ditanya hidup mana gitu. Tapi tidak mungkin kemungkinan kan, misalnya ibunya besar, anak juga pendek, ya ada juga sih. Tapi kebanyakan orang-orang rata-rata petambak di sini yang dicari ya induk Balikpapan. Induknya mana gitu. Umurnya besar Pak ya. Iya, mulai besar. Nah, lebih cepat memang. Perkembangannya lebih cepat induk Balikpapan daripada lokal. Tapi kalau masalah SR-nya tuh Pak, Hampir sama lah. hampir sama ya. Hampir sama. Tergantung dari penanganan aja ditambah ke apa. Hampir sama. Cuma kalau istilahnya induk Balikpapan itu lebih besar itu aja. Dari nuklinya sampai dari soya sampai misi sampai PL itu lebih besar. Kalau sama-sama umurnya sama lokal. Ini sementara ini nggak bisa masuk semua. Nggak bisa. Maksudnya itu sama ibu tadi, kalau memang sudah ada, jadi kami ambilkan sampel aja di luar. Jadi seperti ini. Jadi karena anti pembedenya agak rawan Iya. ya. Iya. Agak baby. Karena ini produksi ya, jadi baik. Nanti ada kontak bakteri virus ya Pak ya. Bahaya nanti nggak dapat ini. Rugi nanti nggak dapat profit. Kita lihat kan bentuknya ya. Rugi nih. Ya, Untuk modal di awal Bapak mulai modal awal. Modal awal itu tergantung dari apa aja Mas, mau dibangun seperti apa gitu. Tapi yang jelas itu lahannya aja dulu.